hidup itu kita seperti badut yang menjajal itu loh, apa namanya, bola yang 5 bola di apa namanya 5 bola yang bisa dilempar-lempar, yang bisa dilambung-lambungkan itu, dan bola yang terbuat dari plastik itu hanyalah bola tentang karirnya kita. Mbak Dewi, kita akan diskusikan nih terkait menjadi kreatif dan inovatif, apalagi di tengah pandemi. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu Mbak Dewi, karena kadang orang berpikirnya, wah kalau kreatif ini apakah harus membuat sesuatu yang baru? Katanya kan zaman sekarang sudah tidak ada yang baru ya Mbak Dewi ya, adanya yang lama tapi kemudian diinovasikan. Ini seperti apa Mbak Dewi sebetulnya? Nah, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bedanya antara kreatif dan inovatif ya. Jadi kalau kreatif itu kan hanya sebatas ide-ide aja, ide-ide kreatif yang itu tuh belum tentu bisa dijadikan dijual ataupun dijadikan sebuah nilai gitu. Tetapi kalau yang namanya inovatif itu tentu saja hasil dari kreativitas, tetapi sudah dibuktikan bahwa produk yang hasil dari kreativitas kita itu bisa dijual, jadi bisa dinilai gitu menggunakan skalanya uang ya kalau di tempat kita seperti itu. Terus gimana caranya agar kita bisa kreatif? Tentu saja kita harus memulai membiasakan diri kita untuk selalu berpikir kreatif. Jadi apapun itu harus bisa mencari peluang di setiap permasalahan teman-teman semuanya. Jadi setiap kali ada permasalahan yang dipikir hanyalah solusi. Jangan sampai ketika ada permasalahan malah kita mengeluh. Dari situ nanti mental kita, sikap mental kita itu pasti bakalan bisa terbiasa melihat peluang di setiap semua permasalahan yang datang gitu Mbak Konita. Wah, jadi apapun kondisinya ya Mbak Dewi ya, harus jeli lihat ada peluang apa gitu ya? Iya, karena di setiap permasalahan pasti ada solusi. Itu sih yang benar-benar membuat pasti bisa. Jadi membuat membuat keyakinan terhadap diri sendiri bahwa apapun keadaannya kita pasti bisa lalui bareng-bareng dengan pemikiran kita, dengan upaya kita. Insya Allah pasti memberikan jalan lah, pasti memberikan kemudahan gitu Mbak. Siap. Mbak Dewi, kemudian yang jadi pertanyaan juga nih, barangkali banyak sahabat MQ yang ingin memulai usaha, tapi malah dapat kondisi pandemi COVID-19 nih Mbak Dewi. Kira-kira peluang yang perlu diambil ini apakah memang harus online gitu? Atau kemudian karena toko-toko kan tutup gitu ya, harus dibatasin juga jamnya, atau seperti apa sih Mbak Dewi peluang-peluang yang bisa kita ambil hari-hari ini? Nah, sebetulnya bagi kita orang-orang yang tidak memiliki modal yang terlalu besar, nggak punya istilahnya resource yang gede, misalnya orang yang udah pengusaha apa lain sebagainya, karena saya memulai usaha juga dari nol ya, benar-benar dari nol teman-teman semuanya. Jadi di sini malah kita peluangnya itu adalah ketika pandemi seperti ini, masyarakat itu jauh lebih teredukasi menggunakan media pembelanjaan online daripada dulu sebelum pandemi. Misalnya sekarang masyarakat pedesaan aja sudah mulai aware ya terhadap, oh iya kalau belanja bisa tuh lewat marketplace, kalau belanja bisa tuh lewat online dan lain sebagainya. Sehingga di sini sebenarnya adalah peluang bagi kita semua untuk yaitu tadi mencoba membuka usaha ya lewat online. Udah nggak relate lagi, udah nggak relevan lagi kan ketika ada pandemi seperti ini. Tapi kita malah buka toko di pinggir jalan yang mana itu kita membutuhkan resource banyak sekali, membutuhkan biaya operasionalnya juga gede banget gitu loh Mbak. Jadi ya kalau mau bikin usaha ya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan kalau mau berusaha menggunakan membangun usaha tapi berdasarkan dari tren yang ada di pandemi ini, jangan lupakan yang namanya momentum. Karena momentum di pandemi ini sangat cepat sekali berlalu naik turunnya, sehingga tren juga harus diperhatikan, momentum juga tetap harus diperhatikan. Karena kalau kita telat menangkap momentum itu, nanti kita sudah kehabisan trennya dan kita malah bisa rugi tuh Mbak di situ gitu. Jadi online tetap lihat tren dan juga momentum gitu Mbak. Wah, ini harus harus update terus ya Mbak Dewi berarti ya. Lihat. Iya sih Mbak, kalau memang kita sudah decide gitu ya untuk berkarir di dunia usaha, memang kita itu never stop thinking, never stop learning, never stop trying gitu Mbak. Soalnya meskipun kayaknya kita itu cuma di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak bekerja gitu kan, nggak kelihatan kalau kerja, padahal ya otak kita itu bekerja untuk menciptakan sebuah ide-ide baru, untuk mencoba untuk memperbaiki sistem yang ada di perusahaannya kita dan lain sebagainya gitu.
Baik, dan menariknya zaman sekarang semua itu bisa dikerjakan dari rumah aja ya Mbak Dewi ya? Iya, betul. Di awal membangun usaha memang dibutuhkan kerja keras, tetapi ketika usaha kita itu sudah profit, kita sudah bisa memperkerjakan orang, sudah memiliki karyawan, sudah membangun sistem, yang kita butuhkan sebagai pelaku usaha adalah bagaimana caranya kita berpikir kreatif dan juga itu tadi jadi smart work ya, nggak hard work lagi tapi jadi smart work yang full smart work 100%. Itu kemudian anak muda Indonesia yang barangkali sebetulnya ketukan hatinya ingin menjadi pengusaha, tapi kemudian ada tuntutan dari orang tua yang menginginkan menjadi PNS sahabat MK, walaupun tentu juga PNS adalah hal yang baik juga ya, apapun keputusan dan apapun rezekinya. Halo Mbak Dewi, sudah terhubung kembali? Halo, ini ya Allah, mohon maaf sekali teman-teman semuanya. Jadi gini, kesuksesan menurut saya adalah bagaimana caranya kita bisa selalu bertumbuh dari waktu ke waktu, berproses, terus juga bisa belajar dari setiap kesalahan yang kita perbuat gitu. Karena kesuksesan itu sendiri adalah proses gitu loh. Jadi mungkin kemarin kita sukses mengerjakan proyek misalnya nilainya 200 juta. Belum tentu di hari ini kita sukses mengerjakan itu juga gitu loh. Jadi ketika kita di setiap proses maupun goals-goals yang kita tetapkan di dalam kehidupan kita itu kita bisa melaluinya dengan baik, dengan baik, dengan maksimal, dengan fokus, mendapatkan hasil cukup baik juga di situ. Nah itu tentu saja itu sudah bisa dibilang dengan sukses. Tetapi kesuksesan dalam apa ya, dalam goals, dalam gambaran yang jauh lebih besar adalah ketika kita bisa membalancekan, menyeimbangkan antara 5 hal krusial di dalam kehidupan, Mbak, kalau menurut saya. Wah, yang apa itu? Adalah bagaimana kita bisa sukses terhadap diri kita pribadi itu ya kita sehat, terus kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga baik. Nah kayak gitu. Terus kalau yang kedua adalah caranya kita bisa sukses dengan keluarga. Jadi hubungan antar keluarga itu kita juga baik. Jadi balance gitu antara pribadi, keluarga, agama, masyarakat, dan juga karir kita. Jadi jangan sampai karir kita sukses nih. Misalnya saya sebagai seorang CEO, kalau menurut saya ya bisa dibilang alhamdulillah lah jauh lebih baik daripada yang dulu. Jadi menurut saya saat ini saya sudah sukses menjadi CEO, meskipun nantinya juga saya bakalan mendevelop lagi terkait kepemimpinan saya, ilmunya, terkait dari Media Lestari itu sendiri dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja jangan sampai kita melewatkan 4 hal lain yang memang itu juga sangat krusial di dalam hidup kita. Ibaratnya kalau orang dari saya tuh pernah baca kutipannya dari James Patterson, dia itu kan novelis hebat banget gitu ya teman-teman, mungkin juga udah sering baca novelnya beliau yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, bahwa hidup itu kita seperti badut yang menjajal itu loh, apa namanya, bola yang 5 bola di apa namanya 5 bola yang bisa dilempar-lempar, yang bisa dilambung-lambungkan itu, dan bola yang terbuat dari plastik itu hanyalah bola tentang karirnya kita. Kalau di 4 bola di dalam kehidupan kita itu tadi ya, keluarga, terus sosial, terus diri pribadi, dan juga agama, itu tuh bola yang terbuat dari kaca. Jadi teman-teman sekalian semuanya, jangan lupa kalau semuanya kita memang mentargetkan sesuatu terhadap kesuksesan duniawi saja, itu tidak serta-merta menurut saya adalah sukses, karena menurut saya sukses itu adalah menyeimbangkan antara 5 hal tersebut, dan yang bisa mental itu adalah bola yang di bola jajal yang di karir. Jadi dari situ teman-teman semuanya bisa naik turun di dalam bisnisnya, di dalam karir bekerjanya sebagai profesional dan lain sebagainya, tetapi yang 4 bola ini harus dipegang erat-erat supaya ketika dia jatuh dia nggak pecah gitu, Mbak. Oke, jadi selama itu yang bola plastik nggak apa, itu sangat menjelaskan. Yang bola plastik adalah bola katakanlah bisnis ya, keduniawian. Bola karet lah. Bola karet ya. Nyala di bisnis gitu, Mbak. Jadi ketika turun ya kita bisa naik lagi gitu. Tetapi ketika kita sudah memfokuskan kepada bola karet itu, dan di keluarga misalnya hubungan suami istri kita lewatkan, kita nggak memikirkan itu sama sekali, itu udah pecah, udah nggak bisa diperbaikin lagi, susah, Mbak gitu.
Oke. Jangan salah fokus ya berarti ya sahabat MK ya. Jangan salah fokus, tetapi tentu saja itu nggak berlaku untuk teman-teman yang baru memulai ya, karena ketika baru memulai otomatis kita harus fokus di satu titik terlebih dahulu. Tetapi ketika kita sudah lumayan bisa menghasilkan, terus kita juga sudah bisa mendelegasikan pekerjaan kita, nah itu kita sudah nanti memulai berumah tangga dan lain sebagainya. Nah itu fokusnya harus memang nggak cuma di satu itu aja, tetapi harus melingkupi banyak hal, yaitu 5 hal tersebut gitu. Siap, 5 hal kunci dari Mbak Dewi. Siap Mbak Dewi. Iya, itu menurut saya sih Mbak. Iya. Jadi bisa berbeda-beda menurut pendapat teman-teman yang lain gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dewi. Terakhir pertanyaan dari sahabat MK ini terkait ada yang ini Mbak Dewi, ada yang gelisah. Kenapa ya? Kadang sahabat MK ini punya ide tapi hanya berhenti di ide alias minim aksi. Bingung memulainya Mbak Dewi. Seharusnya saya seperti apa ya Mbak? Minim aksi. Teman-teman semuanya tahu nggak yang membedakan antara pemimpi dan pemenang? Mereka itu sama-sama memiliki mimpi gitu. Mereka tuh sama-sama memiliki mimpi, tetapi pemenang itu yang menjadikan mimpinya mereka itu sebagai breakdown untuk melakukan tindakan-tindakan yang bakalan mereka lakukan ke setiap harinya. Jadi kalau sarannya ya cuman mulai aja gitu, jangan sampai teman-teman cuma jadi pemimpi tapi nggak jadi pemenang gitu loh di dalam kehidupannya teman-teman sekalian semuanya. Kan banyak sekali ya motivasi-motivasi maupun inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa teman-teman dapatkan yang bisa untuk sebagai sebagai dobrakan maupun sebagai dorongan untuk teman-teman langsung memulai gitu loh. Kalau memang teman-teman membutuhkan motivasinya itu dari eksternal ya teman-teman berarti harus mencari lingkungan maupun orang-orang yang ada di sekitar teman-teman semuanya untuk bisa mendorong teman-teman mau maju gitu. Jangan malah bergaul ataupun bergabung dengan komunitas maupun lingkungan yang kita cuman mageran aja, cuman beride aja tapi minim aksi itu. Karena mimpi tanpa eksekusi itu hanyalah menjadi mimpi tidur. Jadi bermimpilah dengan mata terbuka. Jangan bermimpi dengan mata tertutup. Karena bermimpi dengan mata terbuka berarti kita memiliki mimpi dan mau merumuskan bagaimana caranya kita menggapai mimpi tersebut melalui goals, terus melalui timeline dan lain sebagainya yang sudah memang menjadi goals maupun mimpi di hidup kita gitu Mbak. Wah, siap Mbak Dewi. Itu ya sahabat MK ya, kalau mimpinya kebanyakan sambil merem, coba melek ya, kemudian langsung dilakukan dengan aksi. Mbak Dewi terima kasih banyak, ini sejujurnya waktu 1 jam tidak cukup, tapi harus berpisah sepertinya di pagi hari ini. Semoga bisa ketemu lagi dengan kesempatan ya Mbak Dewi ya. Baik Mbak Konita, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga pendengar semuanya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kita. Masya Allah, terima kasih banyak atas ilmunya Mbak Dewi. Waktunya sehat selalu. Semoga selalu menginspirasi kami di sini dan tentunya semoga bisa ketemu lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, sudah komplit sahabat MK diskusi kami dengan Mbak Dewi Lestari. Nggak cukup ternyata ya waktu 1 jam, tapi semoga di lain kesempatan bisa berzeki ngobrol lagi dengan beliau sahabat MK. Karena mulailah kemudian juga untuk bermimpi mulai saat ini. Karena Mbak Dewi berarti adalah orang yang bermimpi dengan mata terbuka. Karena hasilnya juga akhirnya bisa terwujud begitu ya dengan aksi-aksi beliau. Jadi terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung.